baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ayat 25-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang,
ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, Berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin. Kitab yang tertulis dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana. Pada suatu hari di kota Kana yang di Galilea ada pesta perkawinan dan ibu Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Tapi pada saat pesta berlangsung, ibu Yesus mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan anggur. Ada sebuah kota bernama kota Niniwe. Semua orang di kota itu berbuat jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak suka apa yang mereka perbuat. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan ingin mereka bertobat. Lalu Tuhan mengutus Bapak Yunus. Yunus, aku mengutus engkau untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus, Supaya kita akan membahas cerita Yunus dari Yunus 1 ayat 1-17. Saat itu Allah memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau karena yang Yunus tahu orang Niniwe itu sangat keras kepala. Lalu dia memutuskan untuk melarikan diri dari Niniwe dan pergi ke Tarsis menaiki kapal. Nah, dia mengira di situ dia akan menghindari diri dari Tuhan. Dan hendak menyusui aku, tampaklah ia sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati anakku, ternyata bukan ialah yang kulahirkan. Bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, Kamu berkata, anak mula yang hidup dan anak dia yang mati. Kamu berkata, anak mula yang hidup dan anaknya yang mati. Ambilkan aku sebuah pedang. Penggalah bayi yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada dia dan setengah kepada dia. Lalu, 5 gadis bijaksana ini masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Setelah itu, pintunya tertutup. Lalu, setelah membeli minyak, 5 gadis bodoh ini sampai. Lalu mereka berkata, Tuan, bukakan pintunya, kami ingin masuk. Lalu berkatalah ia, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Nah, seperti itu teman-teman, cerita tentang gadis-gadis yang bijaksana dengan gadis-gadis yang bodoh.